warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu anak bisa memimpin doa. Sakit. Ayo kok diem aja. Iya, Pak. Sakit aja, Pak. Iya, Pak. Ayo Mas Sakit doa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka ini kita berdoa mengajarkan pertanyaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai belajar, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Apa benar ini dengan kelas 4A? Benar. Bapak absen ya. Sakit, Jadi, Gili, hari ini Pak Anda, Hadir. Jira, Hadir, Bapak. Nopal, hadir, Yuman, hadir. Aura, Hadir. Amel. Hadir semua ya hari ini ya. Ya, Bapak. Oke, baik, sebelum kita belajar, karena ini siang hari, baik, mari kita SBD dulu. Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Mau Bapak dulu atau mau mengajukan diri? Tunggu dulu. Maju yuk. Jadi SBD-nya kan pada hari ini kayak gini ya. Kalian nyanyi sambil ke tangan. Lagunya, jika kau siap belajar bilang siap. Siap. Jika kau bilang belajar bilang siap. Siap. Jika kau siap belajar, mari kita lakukan. Jika kau tidak belajar, mari kita mulai. Ayo, mereka untuk Aura dan ini teman-temannya. 1, 2, 3. Jika kau tidak belajar bilang siap. Siap. Jika kau tidak belajar bilang siap. Siap. Jika kau tidak belajar, mari kita lakukan. Jika kau tidak belajar, Tahu, pada hari ini kita akan belajar apa? Tidak tahu, Pak. Kita pada hari ini akan belajar pelajaran PBS yang dengan judul seperti apa daerahku pada zaman dahulu. Coba dong salah satu bisa sebutin apa perbedaan daerah kalian pada zaman dahulu dan zaman sekarang. udah dicor Apanya? rumahnya. Itu kan dari zaman dahulu atau sekarang? Sekarang Oh zaman dahulu? pakai kayu. Apanya? Itu tuh dindingnya. Itu yang kau tahu diam aja. Ayo mas, bisa sebutin perbandingan daerah kamu pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu Pak, tahunnya belum ada, kayak masih pakai tanah, Itu zaman sekarang. udah pakai aspal itu Pak. Baik, bagus. Kalian tahu nggak pada zaman dahulu itu di sebelum dari Indonesia Nusantara ini masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Ada yang tahu nggak? Sebelum jadi Indonesia kan dulu Nusantara ini kan belum jadi satu dan masih dipimpin oleh beberapa kerajaan yang ada yang tahu kerajaan apa saja? Kerajaan Belanda, Pak. Kita Raja lagi. Sekarang Pak. Oke baik, Bapak akan menampilkan PPT ya tentang materi kerajaan-kerajaan yang pernah dikembangkan di Indonesia. Tunggu ya. Baik, Bapak akan mengajarkan menjelaskan mengenai materi kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Untuk tujuan pelajaran pada hari ini adalah peserta didik dapat mengetahui kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya peninggalan sejarah di daerah kalian. Perhatikan ya, nanti di akhir pembelajaran akan ada kuis. Oke Pak. Yang pertama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Periode kerajaan Hindu-Buddha berlangsung dari abad ke-5 Masehi ketika kerajaan Kutai muncul di Kutai Kartanegara muncul di lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Periode ini kurang lebih selama 10 abad.
Periode sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dari ketika kerajaan Majapahit terbentuk pada tahun 1478 Masehi. Baik, untuk kerajaan pertama adalah kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang muncul pada tahun 400 Masehi di tepi Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai memiliki peninggalan sejarah berupa bisa diperhatikan itu untuk bentuk peninggalan sejarah kerajaan Kutai. Berikutnya kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara muncul pada tahun 450 Masehi di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanagara mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Punawarman dengan memiliki peninggalan berupa prasasti Tugu dan prasasti Kebun Beku. Terus selanjutnya kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu diketahui keberadaannya setelah ditemukan prasasti di desa Rambut Kedu pada tahun 730 Masehi. Peninggalan berupa Candi Prambanan. Ini untuk selanjutnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ditemukan kerajaan Majapahit berasal dari nama Pulau Majap yang ditemukan oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini muncul pada tahun 1292 di Jawa Timur. Ada yang pernah lihat Pulau Majap? Apa? Ada yang pernah lihat Pulau Majap? Belum. Ada. Jadi aku yang belum tahu Pulau Majap itu seperti ini ya. Kami ini Kayak jeruk Pak. itu kayak jeruk Pak. benar jeruk, tapi dalamnya itu pahit dan memiliki biji yang sangat besar. Bisa dimakan nggak Pak? Nggak bisa karena itu bagian itu pahit dan katanya sih beracun juga. Kok ada pahitnya? Jadi kerajaan selanjutnya yaitu kerajaan Islam di Indonesia. Periode kerajaan Islam di Indonesia berlangsung dari abad 13 Masehi. Ketika muncul Kesultanan Samudra Pasar di pesisir utara Sumatera. Periode ini berlangsung kurang lebih 5 abad. Periode sejarah kerajaan Islam di Indonesia berakhir ketika bangsa Barat berhasil menaklukkan kerajaan di Indonesia. Nah itu dia Mas Dindi. Dari abad 13 Pak. Di mana kerajaan apa yang pertama muncul? Pertama itu Samudra Pasai Pak. Berada di mana? Di pulau mana? Berada di ujung Pulau Sumatera. Ini lanjutkan ya. Baik, baik, selanjutnya yaitu peninggalan sejarah kerajaan yang ada di Indonesia. Peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu berupa candi, seni ukir, kitab, naskah, prasasti dan juga aksara. Ada yang pernah pergi ke candi? Pernah. Borobudur, Prambanan, Gedung Sumur. Oh, dan saya tanya. Candi Borobudur itu terletak di mana? Magelang. Kalau Prambanan? Jogja. Betul. Ada yang pernah lihat seni ukir pada peninggalan sejarah Hindu-Buddha? Baik, pada ini telah selesai. Bapak akan memberikan penegasan bagi kalian. Peninggalan yang mengerjakan, coba perhatikan dulu di depan. Sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa mengikuti petunjuk yang ada di sini, yaitu tuliskan nama dan kelas kalian yang pada kolom yang di atas ini ya. Selanjutnya, ada soal dengan cermat. Misalnya yang Bapak bawa ini. Bapak disampaikan merupakan gambar salah satu peninggalan sejarah kerajaan Islam yang muncul pada tahun 1400 Masehi di Jawa Tengah. Nah, kalian nanti bisa sebutin itu kerajaan apa, pusat kerajaannya di mana, nama kerajaan yang berkuasa dan peninggalan sejarahnya. Nanti kalau yang belum paham bisa tanyakan ke Bapak. Pak mau tanya, Ya, ini buat kesimpulannya di mana Pak? Apa? Buat kesimpulannya di mana? Oh, jadi untuk kesimpulannya kalian simpulin apa yang kalian pelajari pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak. Baik, anak-anak sudah selesai apa belum? Sudah. Untuk kelompok 1 silakan, satu anak bisa maju dan kelompok 2 juga. Kekuasaannya di Jawa Timur Pak. Nama raja yang pernah berkuasanya Jayabaya.
Kertajaya. Udah itu aja Pak. Terus itu kan modelnya tadi itu apa sih menurut kelompok kalian pentingnya kita untuk menjaga sejarah, khususnya peninggalan sejarah? Untuk tidak punah Pak dan tetap ada. Terus untuk ya selanjutnya nomor 2. Kok yang kesimpulan nggak dibacain? Tidak ada kesimpulannya Pak. Kok nggak diisi? Kan kelompokku ada. Dan Lo kamu kok curang dilipat gitu? Ya. Coba itu Kok dilibat? Cici kok gitu sih kamu? Coba yuk kesimpulannya apa dibacakan? jadi kesimpulannya itu kita harus menjaga peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu Pak, supaya nanti anak cucu kita tetap bisa melihat itu Pak dan tetap ada. Ini bagus. Ini tepuk tangan dong untuk kamu satu. Boleh itu ya Pak? Kalau kita lihat lokasinya ini tempatnya sendiri. Apa Pak? Ya silakan kelompok 2 perwakilannya bisa dibacakan. Saya perwakilan kelompok 2 menyampaikan diskusi yang kita lakukan. Ini kerajaannya Kutai, pusat kekuasaannya Kalimantan Timur. Nama raja yang pernah berkuasa yakni Kuduga, Aswawarman, dan Mulawarman. Untuk peninggalan sejarahnya ada prasasti atau stupa berbentuk tugu batu bertulisan huruf pahlawan. Ya. Kesimpulannya Ini Pak, kesimpulannya Indonesia adalah negara yang memiliki banyak candi. Kita sebagai negara Indonesia harus melestarikan sejarah-sejarah yang masih ada Pak. beri tepuk tangan dong. Ih, itu punya kita, Pak. Anakku mau buat belajar. Nggak Pak. boleh. Nggak usah rebutan. Ya udah, mesti kalau nggak boleh nggak apa-apa Pak. Ya, berhubung Mas Dwi masih ingin mengerjakan, Bapak kan kasih satu lagi untuk PR ya anak-anak. Ini untuk kelompoknya Mas Dwi. Pak, mau Ini dua dong Pak. kelompoknya Mas Johan. Oh, kamu mau dua? Iya, Pak. Sekali. Ya, Bapak tambahin satu. Iya Pak. Oke. Nanti Mas Sakti yang ngerjain Pak dua-duanya. Oke, boleh. Nanti Mas Adi Nggak dapat boleh nilai. dong, nggak boleh. Yang mau ngerjain nanti Bapak kasih nilai A plus. Saya juga aktif ya Pak. Baik, Mas Dwi. Oke, terus selanjutnya pelajaran kita sudah selesai, tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, apa ada mini game buat kalian semua? Mau main atau enggak? Mau. Karena mau, ntar ya Bapak cantumkan dulu. Baik, untuk mini game kali ini, kalian bisa menjawab kuis yang sudah Bapak sediakan. Karena bisa memilih satu nomor yang ada di situ. Iya, Pak. Baik, untuk kalian bisa silakan bisa milih nomor berapa? Nomor 5. Untuk soalnya, pendiri kerajaan Demak masih satu keturunan dari kerajaan Majapahit atau Brawijaya bernama siapa? Raden Fatah. Coba. Iya. Oke, benar. Ini satu ya. Dan untuk nomor satu soalnya, nomor tersebut merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam yang berupa ya apa Mas Dindi? Itu masjid Pak. Jadi jawabannya A, B atau C atau D? Apa? Oke, benar. Utama kelompok ini. Tahu jawabannya ya Pak? Ya, bentar ya. Satu lagi yuk, siapa yang mau main? Saya, Pak. Siapa tuh? Dia bisa milih nomor berapa? 10. Nomor 10. Ya, nomor 10 soalnya tokoh dari kerajaan Islam yang berusaha memajukan perdagangan di kerajaannya namun tidak disenangi oleh Belanda sehingga terjadi peperangan adalah siapa? Sultan mereka salah, Bapak. Oke. Oh, salah jawabannya. Ada yang tahu? Siapa jawabannya? Aku tahu. Siapa? B. Baik, jawaban yang benar adalah Sultan Agung Berkayasa. Terima kasih. Yeay. Tapi ya dia itu soal lagi ya Pak. Ya, kamu nggak muncul terus kerjaan besok Bapak tunggu di kantor ya. Oh iya Pak. Baik, karena materi dan kalian sudah bermain kuis,
pelajaran kita sudah selesai. Nah, itu sebelum kita menyudahi pembelajaran pada kali ini, silakan satu anak bisa memimpin doa agar kalian bisa pulang dengan selamat. Jadi sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, karena sudah berdoa, Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima